Salam sejahtera untuk semua kakak adik, basudara, Bapak Mama, dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi. Apa kabar? Beta berharap semua ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. In hari koto masih ketemu lagi dalam renungan firman Tuhan. Beta Pendeta Olvi Magang Mui dari Jemaat Gemit Kota Kupang mau ajak kotong semua untuk sama-sama dengar firman Tuhan sebelum kotong lanjut dengan kotong pungkerja. Kotong dengar firman ini di ajaran wasiat kekal, mari kasih sagar hati dalam versi bahasa Kupang. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sebelum kotong dengar firman, mari kotong semua menyatu hati di dalam doa. Kotong berdoa. Kotong pun Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kotong masih bisa hidup dan masih bisa rasa Tuhan Yesus pun baik untuk kotong pun hidup. Dalam kotong pun kerja, kotong berhenti untuk mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kotong supaya kotong tahu apa yang Tuhan Yesus mau dalam kotong pun hidup yang kotong jalani. Kotong semua siap dengar Tuhan Yesus pun firman. Karena itu Tuhan Yesus berfirman terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Mama dan semua kakak adik, in hari renungan pun judul Iman di Titik Nadir. Bacaan dari Mazmur 126. Dan nats untuk kotong pun renungan ini hari yaitu Mazmur 124. Mazmur 126 ayat yang keempat. Ini bacaan pembunyi seperti ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Begitu itu firman pembunyi. Bapak Mama dan semua kakak adik yang Tuhan Yesus kasihi. Mazmur 126 itu gambaran tentang Israel pun keadaan saat dong semua ada di pembuangan di tanah Babel. Namun separuh umat Israel yang masih tinggal di Yerusalem itu mengalami kota yang ancur-ancur dan berantakan. Itu dapat kotong semua baca di Nehemia 1 ayat yang ketiga. Dong pun hidup sama ke batang air kering di tanah Negeb. Negeb itu artinya kering. Jadi di tanah Negeb itu Abraham pernah tinggal di situ. Kotong bisa baca di Kejadian 12 ayat 9 sampai 10. Tapi kemudian bab tua pindah dari itu tempat. Menurut Bilangan 13 ayat 29 bilang begini. Orang Amalek yang tinggal pertama di situ. Kondisi tanah negeri Negeb itu dijadikan sebagai simbol kerinduan dan doa umat agar Allah bisa kasih pulih dong pun hidup. Dong terlalu percaya dan berharap bahwa dong pun susah dan menderita ini pasti akan berakhir dalam pulihan dan sukacita. Kekalahan dan penawanan di Babel itu adalah satu kondisi yang sangat bikin dong takut dan merinding. Dan dong pun kejayaan sebagai bangsa yang besar hilang lenyap karena dong punya ketakutan. Namun di titik nadir itu dong semua itu dong punya pengharapan bahwa Allah akan memulihkan dong pun keadaan sebagai umat Israel. Nah, Bapak Mama dan semua kakak adik, kotong ini pun hidup begitu
sama kayak ada di tanah Negev. Rasanya, son ada satu titik pengharapan dan semua sudah galau. Son kelihatan sama sekali. Namun di titik nadir itulah pengharapan dan iman harus dikumandangkan. Air mata yang meleleh pada gilirannya itu akan berubah menjadi sukacita. Dan di dalam Kristus, meskipun kotong melewati lembah kematian, tapi kotong juga di bawahnya keluar melalui kebangkitannya. Karena itu, di masa Advent ini, orang percaya dipanggil untuk tetap menghidupi pengharapan, meskipun berada dalam situasi yang sangat suram. Begitu waktu hidup, harus punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kalau kau punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti kau kuat menghadapi sukar sulit hidup ini. Selamat berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong kotong semua. Amin. Mari kotong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah, memberi pengharapan kepada kami, sehingga kotong semua son tenggelam dalam sukar sulit yang kotong alami. Tapi kotong percaya dan yakin Tuhan Yesus akan membawa kotong keluar dari semua beban persoalan hidup, dan Tuhan Yesus akan memberi damai sejahtera dalam hidup yang kotong jalani. Amin. Bapak, Mama, semua kakak adik, terima kasih karena sudah dengar ini firman pagi, dan beta percaya bahwa kotong semua akan diberkati. Beta hanya minta tolong kotong semua sudah dengar, kotong boleh like, subscribe, dan bagi semua saudara, dan juga bagi di grup-grup keluarga. Dengan begitu, kotong semua bisa ambil bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama-sama dengan YKB. Selamat menjalani hidup dengan sukacita. Tuhan Yesus menaungi kita semua. Salam.